Silakan coba duduk teman-teman. Mohon perhatiannya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir dalam rapat koordinasi penjualan PT PIR Cabang Kota Depok pada hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Saya akan mengingatkan beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam proses rapat. Pertama, yaitu mohon tetap kondusif dan memperhatikan rapat. Kedua, mohon untuk men-silent atau menonaktifkan notifikasi handphone. Ketiga, bila ingin bertanya silakan angkat tangan. Keempat, bila ingin keluar ruangan silakan izin terlebih dahulu. Baik, pada rapat koordinasi penjualan bulan ini kita akan fokus untuk evaluasi penjualan pada bulan November sekaligus menetapkan rencana dan strategi untuk bulan ini. Adapun agenda rapat pada hari ini yaitu pertama pembukaan, kedua adalah pemaparan oleh divisi marketing, ketiga pemaparan oleh divisi penjualan, keempat pemaparan oleh divisi keuangan, kelima ada diskusi lintas divisi, keenam untuk penetapan rencana dan strategi, dan ditutup oleh penutupan. Baik, langsung saja kita masuk ke rangkaian pertama, yaitu pemaparan oleh divisi marketing. Kepada Yuni Putra Setiawan, dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari divisi marketing ingin memaparkan mengapa marketing baru yang kami terapkan pada bulan ini jauh lebih efektif dan apa yang harus dibenahi. Setelah kami melakukan marketing baru, kami menyadari beberapa poin untuk marketing sebelumnya, yaitu targeting yang tepat ke segmen yang potensial, pesan promosi sesuai kebutuhan audiens, event bangun kepercayaan melalui pengalaman, konversi naik dari audiens yang terpilih, data performa mudah dievaluasi, funnel ads ke sales diperbaiki. Berikut merupakan poin-poin yang kami sadari akan melonjakkan atau menaikkan teknik marketing kami kepada para audiens. Hal itu, kami terapkan teknik marketing yang lebih baru pada bulan ini dengan biaya 35 juta, dan kami juga melakukan kerjasama dengan event, yaitu total 20 juta dengan keseluruhan dana yaitu 55 juta. Setelah kami melakukan riset lebih lanjut, ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya melihat perbandingan di sini. Jadi teknik baru tuh jauh lebih fokus dan terarah, mendekati calon pembeli yang benar-benar siap untuk membeli. Kalian bisa lihat di depan, yaitu teknik lama. Ada beberapa poin yang lebih baik untuk di-upgrade lagi, seperti yang pertama, konten organik tanpa segmentasi.
Di sini kita mengadvertising tanpa benar-benar memutuskan mana pelanggan utama kita yang ingin dicapai. Yang kedua, promosi luas tidak fokus lagi-lagi. Yang ketiga, biaya boros dan tidak terarah. Yang keempat, tracking performa sangat amat minim. Lalu yang kelima, efektivitas hanya sekitar 40%. Lalu, bagaimana dengan teknik baru? Di sini kita bisa lihat targeted ads berbasis minat. Jadi, seperti yang kalian tahu, gadget yang kita jual, yaitu Upmon, itu memiliki rangkaian harga sekitar 5 hingga 10 juta rupiah. Kita menargetkan untuk mahasiswa hingga pekerja tingkat menengah ke atas. Lalu selanjutnya, event beri pengalaman lebih langsung. Pada bulan ini, teknik marketing melakukan kerjasama dengan beberapa kampus dengan beberapa event untuk melakukan pendekatan lebih dekat lagi dengan para konsumen. Terus selanjutnya, konten adaptif setiap segmen. Jadi kami selalu mengadaptasi untuk konten kami agar meraih konsumen-konsumen yang kami inginkan. Terus selanjutnya, data performanya lengkap. Lagi-lagi, kita harus melengkapi, kita harus lebih profesional lagi untuk menjalankan advertisingnya. Lalu selanjutnya, efektivitasnya sekitar 70%. Kalau kalian lihat, ini kita menambah 30 poin atau sekitar 75%. Pendekatan ini jauh lebih efektif. Boleh lihat. Baik, untuk mempermudah, saya sudah menyiapkan diagram. Dan untuk seperti yang kalian lihat, teknik lama hanya mereach sekitar 58 produk. Namun, apa yang terjadi ketika saya menggunakan teknik marketing baru? Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini teknik baru melonjak, bahkan jauh melebihi target. Seperti yang kalian lihat, tingkat keberhasilannya teknik lama hanya mencapai 77%. Namun, teknik baru mencapai 117%. Peningkatannya ini 51%, luar biasa, sangat amat melonjak. Strategi baru memberikan lonjakan respons karena promosi tepat sasaran dan langsung terhubung dengan perilaku konsumen modern. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Prasetyo selaku perwakilan dari divisi marketing. Selanjutnya saya persilakan kepada divisi penjualan, kepada Ibu Hanifah dan Ibu Zara, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melaporkan hasil penjualan di bulan November. Namun di awal saya akan mengingat kembali penjualan di bulan Oktober itu ada di 58 unit dengan jumlah 420.442.000. Nah, di bulan November ini perusahaan kami itu sangat menunjukkan hasil yang sangat positif pada periode November 2025, jauh melampaui pencapaian di bulan Oktober. Dapat kita lihat di laporan penjualan di bulan November, kita menjual di 88 unit dengan jumlah 691.812.000. Nah, ini tuh mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu ada di persentase 51,72%. Di bulan ini kita kan bekerjasama dengan event. Nah, di event ini kita dapat menjual 15 unit. Nah, jika dilihat di laporannya sebelum dijumlah dengan event, bisa dilihat itu terjual 73 unit dengan jumlah 563.327.000. Dimana jika tidak dijumlah dengan penjualan yang di event pun, kita mengalami kenaikan yaitu sebesar 25,86%. Itu cukup tinggi juga. Nah, dan ini tuh didukung oleh produk yang baru kita luncurkan, yaitu ada di seri Atma 14 standar dan Pro dan juga Pro Max. Namun jika dilihat perkembangannya, itu yang banyak terjual itu ada di Pro 14 standar juga 14 Pro Max. Nah, kalau di bulan Oktober yang paling naik itu di 13 Pro Max, dan jika di bulan November kenaikan itu ada di 14. Baik, untuk selanjutnya saya akan
serahkan kepada rekan saya yaitu Ibu Zahra. Pada Ibu Zahra saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Hanifah. Izinkan saya untuk melanjutkan pemaparan dari perbandingan penjualan bulan Oktober dan November. Di sini terdapat tabel yang dimana terjual presentasi naik sejumlah 51,72%. Di bulan Oktober kita menjual 58 unit dan di bulan November naik menjadi 88 unit. Dan yang lebih menariknya lagi, di presentase total penjualan naik menjadi 62,94%, yang dimana penjualannya itu di bulan Oktober sejumlah 420.842.000 naik menjadi 685.712.000. Ini adalah salah satu peningkatan di PT PIR yang sangat baik, yang lebih berhasil dalam menjual dari model-model dengan harga per unitnya yang lebih mahal dari yang menunjukkan efektivitas strategi penjualan di bulan November. Sekian dari divisi penjualan, saya kembalikan lagi kepada Pak Direk. Baik, terima kasih divisi penjualan atas pemaparan laporannya. Berikutnya saya persilakan kepada divisi keuangan untuk melaporkan keuangan pada bulan November pada Ibu Diana dan Pak Gifari. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari divisi keuangan akan memaparkan hasil keuangan di bulan Oktober ini, yaitu pada bulan Oktober 2025 perusahaan mencatat total penjualan sebanyak 58 unit dengan omset pendapatan sebesar 399.895.000. Realisasi ini masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu untuk omsetnya 75 dengan target omsetnya yaitu 440 juta. Pada produk dengan kontribusi penjualan terbesar pada bulan Oktober itu kita ada di APMA 13 dengan total yang terjual yaitu 18 unit, disusul APMA 12 unit dan APMA 10 masing-masing 14 unit serta APMA 11 sebanyak 12 unit. Dari sisi finansial, laba bersih bulan Oktober tercatat 106 yaitu 106.209.000. Setelah memperhitungkan HPP yang 70%, pencatat memperhitungkan biaya operasional 15 juta dan biaya marketing 20 juta. Kondisi laba tersebut menunjukkan bahwa target belum tercapai perusahaan tetapi mampu menghasilkan operasi yang sehat. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan terkait dengan laporan keuangan pada bulan November. Nah, di bulan November ini diterapkan adalah dengan strategi marketing baru dari pihak marketing, yang dimana dengan strategi itu kita bisa meningkatkan omset yang signifikan sekaligus adanya launching produk yang baru sehingga kita mendapatkan untuk sekitar 88 unit. Di sini kita mencapai omset itu sekitar 656 juta. Sebelumnya sudah tolong sebelum. Nah, 600 sekitar pendapatan itu 691 juta 812.000 dengan dikurangi dengan beban-beban operasional dari pihak penjualan dan juga marketing, itu kita mendapatkan laba bersih itu sebelum pajak itu sekitar 161.343.000. Selanjutnya, nah untuk aset kita memiliki total aset kita itu 560.134.000, sehingga untuk kedepannya kalau misalnya ingin menerapkan strategi baru dari pihak marketing itu bisa dilakukan di bulan Desember ataupun bulan selanjutnya, karena dilihat dari strategi yang sekarang digunakan itu berhasil untuk meningkatkan target penjualan dan keuangan untuk perusahaan ini itu terbilang sehat. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih divisi keuangan atas laporannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi lintas divisi. Bagi yang tanya atau memberikan rekomendasi, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Silakan.
Baik, kami dari Divisi Keuangan izin diskusi. Dari hasil analisis keuangan dan informasi yang kami terima dari tim operasional dan dari laporan divisi penjualan, penyebab utama tidak tercapainya target penjualan ada karena bulan Oktober banyak pelanggan memilih menunda pembelian dan menunggu peluncuran Atma 14 series. Perilaku ini jelas menunjukkan bahwa konsumen cenderung mengalihkan fokus ke produk baru, sehingga permintaan terhadap seri lama mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk produk lama yang kurang diminati itu bisa lihat. Untuk produk lama itu seri terakhir yang itu seri 10 sampai dengan 11, maka dari itu para konsumen lebih tepatnya itu ingin menunggu produk yang terbaru yaitu produk 14. Jadi sehingga di bulan Oktober mereka hanya menunggu kepastian dari produk baru ini gitu. Baik, kalau dari kondisi tersebut seri 10 sampai 11 akan lebih baik dikurangi produksinya. Sedangkan di seri-seri terbaru yang kita lihat tadi laporannya penjualan naik itu bisa ditambahkan. Terima kasih. Dari penjualan Pak Kamal jika seperti itu. Ada yang ingin tanya lagi? Diskusi. Baik, Dipersilakan. izin saya ingin menambahkan saran kepada divisi keuangan seperti yang tadi Bapak bilang. Saya menyadari bahwa pada bulan November boleh tolong balik lagi ke grafiknya. Ya, pada bulan November terdapat dua produk yang tidak dapat mereach pelanggan sama sekali, yaitu Atma 10 standar dan Atma 12 Pro. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Namun berdasarkan keputusan direktur tadi, maka saya menyarankan lebih baik untuk kedepannya nanti saya dan penjualan itu akan melakukan promosi dengan item-item atau produk-produk yang kurang dominan, karena dengan kita mengkat produksinya dan kita menambahkan promosi, maka itu akan menambah demand dari gadget tersebut. Lalu selanjutnya untuk divisi keuangan, saya mohon karena sudah terbukti untuk performa kerjasama dengan event sudah terbukti dengan baik, kami mohon dari divisi marketing untuk dapat meningkatkan porsi anggaran agar dapat menjalankan kerjasamanya lebih baik lagi. Lalu selanjutnya untuk divisi penjualan, dari divisi marketing lagi-lagi ingin mengingatkan bahwa melakukan pencerdasan kepada setiap sales. Dapat kita ketahui Atma series itu dapat di kisaran 5 hingga 10 juta. Karena dari itu kami mohon untuk tiap sales menyesuaikan komunikasi untuk tiap audiensnya. Audiens kita yang terdata dari divisi marketing, yaitu yang pertama, golongan pertama, yaitu golongan kalangan muda dari umur 18 hingga 24, dan golongan menengah ke atas dari umur 25 hingga 30. Karena itu kami menyarankan untuk komunikasi tiap konsumennya itu berbeda. Segitu saya dari divisi marketing. Terima kasih. Baik, lanjut saran dan rekomendasi dari divisi marketing. Apakah dari divisi keuangan itu aman terkait kenaikan anggaran untuk marketing ini? Untuk dari keuangan sendiri, kita lihat dari tren positif yang dijalankan oleh tren baru yang dijalankan oleh divisi marketing itu bisa memungkinkan untuk meningkatkan anggaran. Tetapi untuk angkanya apa yang berapa meningkatnya itu nanti bisa dibicarakan lebih lanjut di rapat selanjutnya. Itu dari situ. Tadi dari divisi marketing juga bilang bahwa produk-produk yang kurang minat akan dilakukan promosi lebih khusus. Benar sekali, ingin izinkan saya menjalankan lebih lanjut. Jadi jika demand dari suatu produk itu mengurang, maka kita harus stoknya kita harus kurangin agar kelangkaannya bertambah. Maka value dari gadget tersebut itu bakal nambah. Misal untuk Atma 10 standar dan Atma 12 Pro, nanti mungkin kita akan
dapat pendekatan melalui sosial media. Seperti yang kalian ketahui, banyak sosial media atau e-commerce sekarang yang melakukan promosi pada tanggal kembar, misal 11-11, 12-12. Kami menyarankan untuk meng-highlight dua produk tersebut untuk mendapatkan target penjualan jauh lebih spesifik lagi dan jauh lebih efektif lagi. Seperti itu. Cukup bagus rekomendasinya menggunakan momen tanggal kembar, apalagi sekarang juga bulan Desember. Akhir tahun biasanya penjualan pun juga meningkat. Terima Maaf, kasih. masih ada lagi. Sesi diskusi lintas divisi saya tutup. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan kembali poin-poin untuk disetujui. Pertama, teknik marketing akan tetap dilanjutkan melihat penjualan yang tetap kalau disetujui. Setuju. Berikutnya, untuk seri 10 sampai 12 terutama jenis yang mengalami penurunan atau penjualan akan dikurangi produksinya. Sementara seri-seri seperti 13 dan 14 yang penjualan naik akan ditambah produksinya. Apakah disetujui? Setuju. Berikutnya yaitu ada anggaran tambahan yang dibutuhkan oleh divisi marketing. Apakah disetujui? Setuju. Nah, terkait target, setelah kita melihat penjualan yang cukup meningkat, jika kita naikkan target kita sebesar 10%, apakah disetujui? Setuju. Baik, karena semua sudah disetujui, saya cukupkan penetapan target dan rencana. Demikian rapat koordinasi penjualan pada bulan November ini. Harap lakukan semua kesepakatan dan rencana yang telah disepakati pada rapat ini. Demikian rapat koordinasi penjualan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.